Halo, aku Elva Kurota dari Aquaculture 2019 kelas C. Pada praktikum MK hari ini, aku akan menjelaskan tentang manajemen kualitas tanah untuk budidaya. Hah? Apa itu? Oke, daripada berlama-lama, langsung saja pakai jas lab masing-masing dan simak video berikut ini. Dalam melakukan kegiatan budidaya, tidak hanya manajemen air yang harus diperhatikan. Kolam yang digunakan untuk budidaya juga perlu untuk diberi perlakuan. Hal ini dikarenakan kolam yang selesai digunakan untuk budidaya akan membentuk kubangan lumpur organik di dasar kolam yang disebabkan oleh pengendapan sisa pakan, kotoran ikan, dan organisme yang mati. Lumpur organik hasil endapan tersebut dapat bersifat toksik bagi biota air di dalamnya apabila jumlahnya berlebihan karena mengandung bahan organik berbahaya. Apabila terus dibiarkan, maka dapat terjadi kematian massal pada ikan dan petani pun akan merugi nantinya. Nah, persiapan kolam budidaya itu terdiri dari 5 tahap. Yang pertama yaitu pengeringan tanah, pembalikan tanah, pengapuran tanah, pemupukan tanah, dan yang terakhir yaitu pengisian air kolam. Dari kelima tahap ini masing-masing memiliki tujuannya masing-masing nih. Pengeringan tanah. Kegiatan ini bertujuan untuk memperbaiki kolam dengan menghilangkan senyawa-senyawa beracun dari dekomposisi bahan organik. Pembalikan tanah. Kegiatan ini berfungsi untuk mengurangi kandungan bahan organik di dasar kolam, serta dapat meninggikan pematang dan menutup kebocoran pematang. Pengapuran tanah. Kegiatan ini berfungsi untuk menaikkan pH, membunuh bibit penyakit, dan menambah kekerasan atau kepadatan tanah. Kapur yang dapat digunakan untuk persiapan kolam budidaya yaitu kaptan, kalsit, dolomit, dan dohor. Pemupukan tanah. Kegiatan ini berfungsi untuk memberikan unsur hara yang diperlukan bagi pakan alami sehingga lahan kolam akan menjadi subur kembali. Pupuk yang umum digunakan untuk persiapan kolam budidaya adalah urea dan TSP. Pengisian air kolam. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan produsen primer pada air kolam sebelum diisi oleh komoditas yang akan dibudidayakan. Alat yang digunakan pada praktikum ini yaitu akuarium, skop, dan pH meter. Dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu tanah, air, pupuk urea, kapur pertanian atau CaCO3, cangkang kerang, pasir putih, saponin, dan TSP. Pertama, masukkan tanah ke dalam akuarium dengan ketebalan kurang lebih 10 cm, lalu balik tanah menggunakan skop. Jemur tanah selama 3-5 hari hingga tanah menjadi pecah-pecah. Kemudian, masukkan air dengan ketinggian kurang lebih 50 cm selama 1-2 hari. Keluarkan air selama 1 hari, kemudian keringkan lagi kira-kira selama 1-2 hari, lalu ukur pH tanahnya. Beri kapur pertanian atau CaCO3 sebanyak 500 gram per meter persegi, lalu keringkan selama 2-3 hari. Kemudian padatkan. Beri lapisan kulit kerang dan pasir putih setebal 1 cm, kemudian isi dengan air setinggi 20 cm. Tambahkan pupuk urea sebanyak 50 gram per meter persegi dan TSP sebanyak 2,5 gram per meter persegi. FYI, TSP merupakan nutrien organik berupa fosfor untuk memperbaiki unsur hara tanah. Lakukan pemupukan kembali setiap 2 minggu sekali. Berikan saponin sebanyak 7 ppm selama 5-7 hari. FYI ini, tujuan pemberian saponin adalah untuk mensuci hamakan tanah dasar tambak. Dan terakhir yaitu tambahkan air sampai dengan akuarium penuh. Catat hasil praktikum pada lembar hasil kerja praktikum. Nah, dari prosedur kerja yang telah kita lakukan tadi, dapat kita ketahui pengaruh pemupukan dan pengapuran untuk persiapan kolam budidaya. Yang pertama yaitu pengapuran. Ketika tanah masam, maka konsentrasi bikarbonat, karbonat, kalsium, dan magnesium pada tanah akan rendah, sehingga menyebabkan
alkalinitas dan kesadaran air juga ikut rendah. Apabila alkalinitas dan kesadaran air ikut merendah, maka penguraian bahan organik tidak akan berlangsung secara sempurna, sehingga bahan organik tersebut akan menjadi toksik bagi ikan. Oleh karena itu, penambahan kapur adalah salah satu solusinya. Kapur mengandung kalsium dan magnesium, sehingga dengan penambahan kapur pada tanah yang asam, maka akan menambah konsentrasi kalsium dan magnesium yang kurang pada tanah, sehingga alkalinitas dan kesadaran tanah akan kembali normal, dan bahan organik pun akan terurai dengan sempurna, sehingga tidak bersifat toksik bagi ikan. Yang kedua yaitu pemupukan. Setelah tanah dilakukan pengeringan dan pemberian kapur, maka mikroorganisme pada tanah akan mati. Padahal mikroorganisme tersebut merupakan produsen primer di perairan. Oleh karena itu, untuk mengembalikan mikroorganisme tersebut kembali, maka kita harus memberikan nutrisi pada tanah dengan cara pemupukan. Kenapa? Karena pupuk mengandung zat hara seperti karbon dan nitrogen yang nantinya akan dimanfaatkan oleh bakteri menjadi bahan-bahan organik untuk merangsang pertumbuhan fitoplankton sebagai produsen primer di perairan. Nah, kesimpulan dari praktikum ini adalah persiapan kolam sebelum melakukan budidaya sangatlah penting untuk dilakukan karena dapat mengembalikan kualitas tanah agar baik untuk keberlangsungan hidup ikan yang kita budidayakan. Baiklah, cukup sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, kritik dan saran sangat terbuka. Sampai jumpa kembali.